usaha yang lain rumah makan. Setelah kita strength, SWOT itu ya, weak, nah, berikutnya adalah weakness. Lanjut, weakness, kelemahan. Kelemahannya di mana? Kalau usaha rumah makan itu kelemahannya di mana? Misalnya walaupun kekuatannya ada di lokasinya dekat, tetapi kelemahannya barangkali tempatnya itu kurang terawat, misalnya ya, tempatnya kurang bagus, butuh renovasi. Nah, berikutnya setelah tempatnya banyak sekali para penjual di sekitarnya, nah itu kelemahan. Banyak pesaing-pesaing yang menjual harga makanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dia, itu bisa kelemahan. Next, lanjut. Ini analisis SWOT pada kekuatan, kemudian pada kelemahan, kemudian berlanjut berikutnya pada opportunity, ada kesempatan. Setelah ada kesempatan, SWOT, nanti pada hambatan di mana. Nah, kita bisa membuat contoh masing-masing di dalam membuat analisa. Nanti saudara ketika mau membuat usaha apapun itu ya, gunakan analisa ini. Analisa ini, karena dengan menggunakan analisa SWOT itu kita jadi tahu potensi kekuatan kita ada di mana, potensi kelemahan kita ada di mana, potensi kesempatan untuk bisa berkembang lagi itu ada di mana, dan potensi trade hambatan itu ada di mana, hambatan untuk bisa berkembang. Nah, dengan dipetakan itu nanti kita menjadi bisa merencanakan. Jadi ada planning strategik ya, atau planning strategik, perencanaan strategik itu bisa lebih pas untuk membuat plan. Kalau tidak pakai alat analisa, nah, kita mengarahnya itu lebih sulit. Next. Ini. Lanjut. Nah, ini contoh pada aspek internal dan eksternal dalam analisis SWOT. Nanti bisa ditulis. Itu saya buat kotak-kotak, itu nanti bisa ditulis masing-masing sesuai dengan usaha yang ada di sekitar kita. Kalau yang di PPT ini saya contohkan pada tas wanita. Jadi yang saya sampaikan pada usaha rumah makan, ya. Usaha banyak sekali. Saudara-saudara, pada jenis usaha di awal dulu saya sampaikan ada 5 jenis usaha. Yang pertama, usaha itu yang pertama adalah industri, ya, usaha industri. Industri itu berarti merubah raw material menjadi bahan jadi, bahan baku menjadi bahan jadi. Industri perakitan mobil, industri batu, industri baja, industri garment, nah itu industri. Nah, setelah industri masuk kepada dunia perdagangan. Dagang itu mengambil selisih dari harga beli ke harga jual. Kulaan di Surabaya dijual di Jombang, kulaan di Tanah Abang dijual di Jombang. Nah, kulaan harga 10.000 dijual 15.000, berarti untung 50%, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang ketiga dari industri kemudian perdagangan ada lagi namanya usaha jasa. Ya, jasa itu ya membantu, seperti guru, dosen, asuransi, perbankan, itu jasa. Jadi tidak ada produk yang kelihatan, tetapi ada aktivitas yang bisa dinilai, itu jasa. Nah, setelah usaha jasa ada usaha pertanian, peternakan, perikanan. Ini menggunakan analisa ini semuanya. Jasa perhotelan itu jasa juga itu. Kemudian jasa laundry, gitu ya, cuci baju, jasa cuci mobil, jasa bengkel, nah itu jasa. Nah, berikutnya setelah jasa itu pertanian, peternakan, perikanan. Nah, itu kemudian baru yang kelima adalah pertambangan atau ekstraktif.
5 jenis usaha itu ketika kita masuk di dalamnya, maka manajemen itu butuh menggunakan alat analisa SWOT. Nah, ditulis itu faktor internal, eksternal. Internal itu kekuatan, kelemahan itu internal, strength, weakness itu internal. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu opportunity dan threat, kesempatan dan hambatan. Nah, ini faktor-faktor eksternal. Next. Ini adalah kunci dari keberhasilan bisnis. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kunci ya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar kemarin itu tentang kunci keberhasilan santri. Terus dilanjutkan oleh Kiai Fathul Huda, Bupati Tuban 2 periode ya, yang sudah selesai kemudian digantikan oleh penggantinya. Nah, beliau juga menyampaikan tentang kunci keberhasilan. Oleh Bapak Marzuki Mustamar disampaikan bahwa kunci keberhasilan itu kembali kepada personal. Ya, kembali kepada personal. Personalnya bagaimana maksudnya? Kalau jadi orang itu jangan jadi orang yang nanggung. Yaitu kalau memang bodoh sekalian tidak apa-apa, asalkan bodoh, manut, maka dia bisa sukses. Karena yang menyuruh itu tidak enggan. Loh, kok bisa begitu? Bodoh, manut, sukses. Bodoh, manut itu bisa sukses. Misalnya bodoh, belajar gak nyantol-nyantol, belajar komputer gak nyantol-nyantol, belajar ekonomi juga gak nyantol-nyantol, akhirnya dilatih skillnya, tangannya, ikut pelatihan mijet, dia terapi, pelatihan mijet kesel-kesel itu. Nah, dia ringan tangan, ringan kaki. Begitu ada yang manggil segera datang untuk mijeti. Maka karena datang ya diberi 50.000. Satu hari ada 5 orang yang minta tolong dipijeti, itu sudah dapat uang 250.000 dalam waktu 1 hari. Kali 30 hari itu sudah rezekinya berapa? 7,5 juta misalnya gitu. 7.500.000. Itu contoh orang bodoh nurut gitu ya. Yang nyuruh itu enak. Menurut beliau juga, Kiai Marzuki Mustamar, jadi orang harus fokus dalam bidangnya dan pintar sekalian pintar, sehingga nilainya tinggi. Yang susah itu kalau nanggung, punya gelar sarjana, kata beliau ini ya, punya gelar sarjana, kemudian dengan kesarjanaannya itu tapi tidak menguasai ilmu. Mau disuruh mijeti kok sarjana, mau disuruh betulkan komputer kok gak bisa, mau disuruh nge-MC kok ya gak bisa, mau disuruh apapun ngajar, ilmunya nanggung. Sehingga yang nyuruh itu sulit. Karena sulit maka dia menjadi kurang beruntung di dalam ekonomi. Nah, ini oleh beliau, maka jadilah orang yang fokus di bidangnya. Saudara-saudara yang mengikuti kuliah ini, saya berharap memang saudara mengembangkan terus keilmuannya. Jadi kalau memang jurusannya adalah bidang komputer, jangan sampai core-nya, inti saudara itu di bidang komputer tidak kepegang. Contohnya apa? Saudara alumni nanti ya punya gelar sarjana komputer, jurusan boleh SI boleh TI, orang tidak memperdulikan itu. Yang jelas sarjana adalah saudara adalah sarjana komputer. Nah, begitu sarjana komputer, dasar-dasar tentang ilmu komputer harus dikuasai. Nah, kalau tidak menguasai nanti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Nah, itu nanti mengganggu pada rezeki gitu ya. Nah, itu kalau dikembangkan terus menjadi fokus. Nah, fokus banyak yang minta dan rezekinya banyak, maka jadilah orang yang berhasil, dianggap sebagai orang yang berhasil dalam usahanya. Itu yang Marzuki. Nah, kalau ya Fathul Huda itu menambahkan beliau, kunci orang berhasil itu 3. Yang pertama adalah orang itu harus kerja keras dan kerja cerdas sesuai dengan zamannya. Yang kedua, orang itu harus
berani. Ya, berani apa? Berani melangkah. Nah, kalau tidak berani ya di rumah saja. Mau gini takut. Orang bisa naik sepeda motor lah ya, teman bisa naik sepeda motor. Itu karena apa? Pada waktu kecil berani untuk jatuh. Berani untuk jatuh. Dan orang tuanya tega kalau sampean jatuh. Belajar sepeda motor, belajar sepeda ontel, baru nuntun jatuh. Kemudian naik jatuh beberapa kali. Tapi kalau lebih dari 10 kali saya kira sudah tidak jatuh lagi. Kemudian dari sepeda ontel geser ke sepeda motor lebih mudah. Nah, itu pengalaman yang nyata bahwa orang harus berani melangkah. Kalau tidak berani, ya tidak bisa. Seperti ini ya. Orang sedikit bekerja maka sedikit salah. Banyak bekerja banyak salah. Tidak bekerja tidak pernah salah. Nah, kan begitu ya. Sedikit bekerja sedikit salah. Banyak bekerja banyak salah. Tidak bekerja tidak salah. Mau pilih yang mana? Saya ingin tidak salah. Tidak usah bekerja. Nah, tidak bekerja tidak salah. Apa yang mau dinilai? Tidak melakukan apapun. Maka orang harus berani. Dan kata beliau ya Fathul Huda yang ketiga adalah tidak boleh kecewa. Jangan kecewa. Sudah bekerja keras, sudah berani melangkah, ternyata usahanya masih gagal. Terus karena gagal adalah permulaan dari keberhasilan. Nah, ini ada beberapa faktor kunci di dalam bisnis. Ada yang pertama adalah permodalan. Jadi disampaikan oleh Marzuki ya Fathul Huda, maka ditambah berikutnya adalah dari sisi permodalan. Jadi ada aspek keuangan. Dari aspek keuangan yang kuat, modalnya itu harus kuat. Kalau semakin besar modal, maka nilai atau hasilnya itu semakin bagus. Modal kecil melawan pengusaha besar, cepat jatuh, cepat ambruk nanti. Maka perhatikan saudara-saudara kalau buat usaha, siapapun itu nanti diperhatikan kekuatan modalnya. Modal saja tetapi ternyata SDM lemah, skillnya itu lemah, lah juga cepat ambruk. Karena bisnis is war, bisnis itu perang. Nah, mau perang ada modal, ada alat, tetapi tidak bisa bagaimana cara menggunakan bedilnya itu, senjatanya itu, nah cepat mati gitu ya. The man is behind the gun. Orang yang berada di belakang senjata, itu kan. Orang yang berada di belakang senjata. Senjatanya atau modalnya kuat, tapi SDM-nya lemah, cepat bangkrut. Punya SDM banyak, tapi skillnya lemah semuanya, butuh dilatih. Tuh. Jadi ada modal, ada SDM, kemudian berikutnya itu produksi. Produksi itu ya sudah jadi, jualan pupuk misalnya ya, saya mau jualan pupuk promo, sudah banyak yang tertarik, terus mana pupuknya, belum produksi yo, nggak ada gunanya dipromosikan tetapi tidak ada produksinya. Maka tetap harus ada barang yang dipromosikan kemudian dijual, itu harus mempermudah lagi, harus ada kekuatan jaringan pemasaran. Nah, jaringan pemasaran ini bisa melalui kekuatan organisasi. Jadi kekuatan misalnya Ikatan Alumni Bahrul Ulum, IKBU Unwaha, IKA Unwaha, misalnya Ikatan Keluarga Alumni Unwaha. Pemasaran ke sana itu pada mitra sendiri. Dengan kekuatan online banyak sekarang ada grup-grup yang membuat itu dari grup gitu ya. Produksinya dari grup, olehnya itu juga dari grup, kemudian dibeli oleh grup, untuknya grup, muter aja. Jadi duit itu muter, dapat barang, dapat uang, keluar uang, dapat barang, dan seterusnya. Dan kunci yang kelima adalah jangan lupa melakukan sedekah, berbagi, karena di situ adalah ada kunci yang tidak kelihatan. Manusia itu gabungan dari jasmani dan rohani, itu kan namanya manusia. Orang dinyatakan hidup kalau ada ruh dan jasad. Nah, coba kalau ada jasad saja tanpa ada ruh, namanya bukan manusia, namanya mayit, gitu kan. Ada ruh saja tanpa ada jasad, ya demit itu namanya. Kalau ada
ruh jasad gabung namanya hamid gitu ya. Ada yang namanya hamid kan? Tidak ada. Nah ini, jadi kedua itu, maka kita harus yakin di luar kekuatan kita, di luar kekuatan jasmani kita ada kekuatan rohani. Maka jangan lupa berdoa, ya, berdoa. Jadi orang usaha itu tetap ada kekuatan doa. Doa ada kekuatan doa orang lain yang disenangkan dengan apa? Dikasih sedekah. Next, ini adalah faktor-faktor kunci keberhasilan. Seperti yang apa yang diajarkan oleh bisnisnya Abdurrahman bin Auf gitu ya. Kita harus belajar dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang disampaikan oleh Nabi ini sudah lari dari uang tapi dikejar uang. Abdurrahman bin Auf itu sampai suatu ketika si Abdurrahman bin Auf ini ingin menjadi orang miskin ya, ceritanya dia ingin menjadi orang miskin karena kemana-mana itu duit mengejarnya. Dia tidak pernah mengejar duit mengejarnya. Akhirnya apa? Pada saat itu korma itu harganya jatuh. Korma itu harganya jatuh. Karena korma itu harganya jatuh dan Abdurrahman bin Auf itu ingin menghabiskan duitnya. Orang yang punya korma busuk itu dibeli dengan harga tinggi semuanya. Akhirnya orang-orang senang sekali sampai duitnya Abdurrahman bin Auf itu habis untuk nebasi korma orang Arab. Nebasi semuanya sampai duitnya habis dan dia bilang alhamdulillah saya sudah jadi orang miskin sekarang. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Nah, karena niatan beliau itu kan niat kekuatan sedekah itu. Membeli itu menghabiskan tapi untuk menyedekahi orang-orang yang rugi perniagaannya karena harga kurma sedang jatuh, tidak laku dijual, akhirnya busuk. Nah, di tanah seberang itu ada kerajaan yang rajanya sakit. Banyak rakyatnya juga sakit, kemudian dicari obatnya tidak ketemu, akhirnya ada ahli nujum yang ahli tabib saat itu, obatnya itu hanya kurma busuk. Nah, itu ya, ini kurma busuk. Akhirnya apa? Kurma-kurmanya Abdurrahman bin Auf yang ada di rumah-rumah penduduk itu dibeli semuanya dengan harga berlipat-lipat karena memang dibutuhkan dan tidak ada di tempat lain. Inilah sebuah keajaiban sedekah yang mana akhirnya dengan kekuatan sedekah itu Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah sepi dari uang. Ini contoh aja. Lanjut. Nah, di dalam bisnis maka ada prinsip-prinsip gitu ya. Ada prinsip-prinsip di dalam usaha. Prinsip yang utama harus mencari ridhonya Allah. Tidak berpikir untuk mencari untung sebanyak-banyaknya, tetapi prinsipnya adalah mencari ridho Allah. Kalau untung ya pasti, namanya bisnis adalah mencari untung. Kalau tidak mencari untung namanya sedekah. Sedekah itu mencari ridho bukan mencari untung. Itu ya. Kemudian jujur dalam tindak tanduk. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam perniagaan. Itu kan jujur. Rasulullah itu pedagang ya. Rasulullah itu juga berdagang di waktu mudanya. Di usia menjelang 25 tahun beliau bahkan sampai ke negeri Syam, Syria itu. Nah, itu perjalanan yang sangat jauh lalu darat, diikuti oleh ajudannya Khadijah. Akhirnya ajudannya itu kan cerita-cerita tentang ketauladannya Muhammad atau Rasulullah saat berdagang. Akhirnya Khadijah itu kesemsem suka dengan Muhammad. Kemudian utusan kepada pamannya Abu Thalib untuk menanyakan apakah Muhammad itu sudah ada yang punya atau belum, karena dia suka. Akhirnya karena suka kemudian terjadilah perkawinan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Pada saat itu Nabi Muhammad usia 25 tahun, Khadijah 40 tahun. 40 tahun sebagai konglomeratnya Arab, dia seorang pedagang sukses, businesswoman yang sukses di zamannya itu Khadijah. Tapi apa yang terjadi pada saat Khadijah meninggal dunia? Menjelang meninggal dunia,
itu seluruh hartanya Khadijah itu sudah habis untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Bahkan sampai di bajunya itu banyak tembelannya, sehingga Khadijah itu minta kepada anaknya yang bernama Fatimah untuk bilang kepada bapaknya, Fatimah tolong bilang kepada abimu, apakah boleh nanti kalau aku meninggal minta surbannya, minta surbannya Rasulullah, karena dia sudah tidak punya kain kafan, sudah habis. Nah, dengan permintaan Fatimah itu Rasulullah sampai menangis, cerita dulu ibumu itu orang yang sangat kaya, paling kaya, sampai hartanya habis untuk perjuangan, kok hanya minta surban. Nah, ketika Jibril datang memberitahu, wahai Rasulullah, ya nanti ini ada kabar baik, akan mati, akan meninggal dunia istrimu, pakai kain kafan dan sorbanmu. Kemudian sahabat-sahabatmu, apa itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi yang tidak ada kain kafan itu nanti cucumu, karena dia dibantai. Itu sudah diberitahukan oleh Jibril tentang apa yang terjadi pada sekian tahun yang akan datang. Akhirnya dengan berita itu bahwa Khadijah nanti akan masuk surga, beliau Rasulullah kemudian berhenti menangis. Nah, ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam usaha itu ya, jujur. Kemudian keselarasan antara kerja keras dan kerja cerdas. Nah, ini sedekah, jadi tuan harta bukan budak harta. Jadi yang perilaku kita pada umumnya, orang yang usahanya lancar, duitnya banyak, itu menjadi budak harta. Ingat terus pagi, siang, malam itu yang diingat adalah berapa duitnya yang ada di berangkas, yang ada di toko. Nah, ini yang next, lanjut Mas. Saudara kenal dengan yang namanya Khairul Tanjung. Ini terkenal dengan Khairul Tanjung, si anak singkong ini ya. Khairul Tanjung, si anak singkong. Beliau bisnis sukses dari organisasi ini ya, dari organisasi. Orang tuanya sebetulnya mapan, kemudian bangkrut, usahanya bangkrut, sampai akhirnya beliau tinggal di rumah yang tidak ada kamar mandinya, sangat kecil. Kemudian beliau sejak kecil disuruh oleh orang tuanya untuk dagang, membawa gorengan pisang keliling dari kampung ke kampung. Kemudian kalau mandi, dia harus mandi di tetangga atau di pemandian umum, karena di rumahnya tidak ada kamar mandi. Itu walaupun asal usulnya beliau dari keluarga kaya tapi bangkrut. Nah, kemudian beliau waktu kecil terus kerja keras gitu ya, kerja keras dan punya mimpi besar. Tapi orangnya cerdas, sampai akhirnya sampai di perguruan tinggi, lolos. Nah, dia harus masuk di kelompok yang besar. Kelompok yang besar itu ya di perguruan tinggi negeri. Nah, dicari yang saingannya sedikit ya, di kedokteran gigi. Itu jumlah pesaingnya akan sedikit, yang penting masuk dulu. Nah, begitu beliau masuk jadi mahasiswa, banyak kesempatan, karena kedokteran gigi itu perkuliahannya itu pakai diktat. Dan diktat itu kumpulan dari makalah dosen, kemudian diminta untuk difotokopi. Dan di sekitar kampus itu ada banyak mesin fotokopi yang harganya cukup mahal dibandingkan di tempatnya gitu ya, tempat kampungnya itu harganya hanya separuh. Akhirnya dia punya inisiatif untuk mengumpulkan fotokopi dari teman-temannya dengan harga lebih murah. Otomatis kan senang, saya senang. Begitu usahanya lancar, kemudian beliau mengadakan kerjasama dengan kampus, menyewa tempat, mendatangkan. Nah, jadi dia sudah mulai melakukan organizing ya, jadi menghubungi kampus, menyewa tempat dengan konsep bagi hasil tidak dibayar di depan, tapi di belakang ketika sudah ada uang nilainya ditentukan. Kemudian dia menghubungi mesin fotokopi, kemudian dipatok harganya berapa, ditaruh di situ bebas biaya. Dia menghubungi dosennya, kemudian menghubungi teman-temannya, akhirnya usahanya lancar. Dari usaha begitulah beliau akhirnya
sampai lulus, kemudian menjadi salah satu konglomerat Indonesia nomor 5, terkaya di Indonesia itu nomor 5. Itu si Chairul Tanjung. Kalau kita hubungkan dengan teori kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu lahir dari pemimpin dengan teori genetik, maka memang beliau gennya itu orang tuanya adalah pengusaha, walaupun makrut gitu ya. Tapi gennya adalah gen pengusaha. Kalau dihubungkan dengan teori bakat sekarang, beliau punya bakat yang terasah. Jadi gennya sambung, bakatnya terasah dari learning by doing, jadi pembelajaran langsung sejak kecil. Beliau itu kan jualan. Kalau orang jualan berarti sudah tidak malu. Masa orang jualan pisang-pisang, tempe-tempe gitu ya, itu kemudian malu ya, tidak jadi jualan, tidak jadi keliling masuk keluar kampung, nggak mungkin. Nah, beliau mentalnya sudah tahan itu. Jadi dari sisi dua teori itu bakat, kemudian dari teori dia melatihkan diri di dalam usaha, berlatih. Nah, dari tiga-tiganya itu kena, maka beliau memang layak menjadi seorang pemimpin dalam bidang usaha. Nah, konsepnya adalah beliau itu berani bermimpi besar, kerja keras, cerdas, ikhlas, kemudian perfeksionis, tidak malas, kemudian senantiasa berbuat baik. Inilah Chairul Tanjung. Jadi kalau tadi Abdurrahman bin Auf itu memang sudah ada patokan, tidak dilahirkan dari menjadi orang kaya, dia lari tetap jadi orang kaya. Si Chairul Tanjung, si anak singkong ini ya dari keluarga biasa, sangat miskin, walaupun dulunya orang tuanya pengusaha tapi bangkrut gitu ya, sangat miskin, menjadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Next, saudara juga bisa, kita juga bisa. Nah ini. Nah, dua orang besar tadi, Abdurrahman bin Auf dan Chairul Tanjung, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bisnis ya. Kata kuncinya yang terakhir adalah kita harus tetap berusaha, berdoa. Setelah berusaha kemudian berdoa, maka baru namanya tawakal. Suatu saat ada sahabat menghadap kepada Rasulullah. Setelah uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan duduk. Kemudian Rasulullah tidak melihat, loh kamu kesini naik apa? Naik onta wahai Rasul. Naik onta, nah mana ontamu? Ya aku biarkan lepas, nanti kalau Allah mentakdirkan onta itu tetap milik saya, maka onta itu masih ada. Oh jangan begitu, kamu harus ikhtiar dulu. Cari ontamu, ambil kendalinya, kemudian taleni di pohon itu, kemudian baru kamu bicara tentang apa itu takdir Allah, gitu ya. Maka kita bisa belajar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita itu mau rezeki yang besar, harus kerja keras, kerja cerdas di saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan baca Rabbi fanfa'na bersama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.